Nah, hari ini aku kedatangan cewek cantik. Suaminya dia adalah YouTuber dengan subscriber terbanyak. Ini dia, cewek yang tadi aku bilang cantik. Ih, keren banget. Kita tuh harusnya fotonya berdua kan? Harusnya berdua. Harusnya di rumah kamu juga Harusnya kan? di rumahku. Gimana Boleh kehidupan dong. pernikahan seru gak? Pengantin baru. Banyak pertanyaan nih. Uang jajan Aurel berapa sebulan? Ini ya. Hubungan kamu sama Mimi gimana sekarang? Tapi bagi kamu punya dua sosok ibu itu gimana rasanya? Luar biasa. Sosok Mimi itu di mata kamu gimana? Sosok Bunda tuh gimana? Hai guys, balik lagi di Klik Kulik. Dan sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, hari ini aku kedatangan cewek cantik, terus hits banget. Terus suaminya dia adalah YouTuber dengan subscriber terbanyak di Asia. Wait, siapa dia? Yuk kita ikut. Oke, kira-kira siapakah dia? Hai, aku bawa vlog aku loh. Boleh dong. Ini dia, cewek yang tadi aku bilang cantik. Aduh. Terus istrinya YouTuber dengan subscriber terbanyak di Asia ya. Amin. Gimana nih hari ini? Ya, Mau foto apa sih? Tadinya sedih banget guys. Tadinya harusnya fotonya berdua. Cuma tiba-tiba Atta Ada kerjaan, harus keluar kerjaan, kota ya. benar-benar semalam. Dia harus berangkat. Jadi Ya saya sudah sendiri dulu. Tapi spesial banget hari ini karena ini adalah Foto pertama. photoshoot pertama Pakai hijab. Loli setelah pakai hijab. Yes. Ya udah, nanti kita lihat Spesial. gimana proses makeupnya, Sama terus looknya. sama looknya. Betul. Masih nungguin Erik Alamin. Erik Alamin. Oke guys. Oke, aku penasaran nih main lihat makeupnya Aurel. Wah. Looknya apa kak namanya? Looknya apa sih, konsepnya nih makeupnya? Sebenarnya sih ini kayak stylenya Aurel kayak biasa kalau aku make upin juga gitu. Hanya mungkin aku rubah warna-warnanya. Kalau garis-garisannya sih sebenarnya mirip-mirip kayak biasa aku Cuma make biasanya upin Aurel. matanya nggak pernah gini deh kayaknya. Iya. Ini kenapa matanya? warnanya. Lebih soft atau lebih malah Lebih lebih berwarna. bold? Lebih Oh, berwarna karena konsepnya Koreo kan biasa sukanya kalau warnanya lebih keluar kan. Saya bikin lebih keluar warnanya. Oke, ceritain dikit dong. Laude ini make upin Aurel dari umur berapa? Aurel aku make upin Aurel dari SMP dia. Dari SMP guys. Berarti kamu orang yang paling mengenal wajah dia dong. Iya. Iya mungkin bisa dibilang seperti itu. Oke, trik buat make upin Aurel tuh apa? Dia nggak boleh terlalu apa dan nggak boleh kekurangan apa? Biasanya. Kalau trik dari aku biasanya dia itu nggak boleh terlalu glowing. Jadi nggak boleh glowing, terlalu basah berminyak, gitu ya. basah nggak cocok. Terus, berarti dia Terus. cocoknya matte ya? Lebih matte, semakin matte kulitnya semakin kelihatan lebih bagus. Oke. Terus kalau misalkan ada yang harus ditrikin nggak? Misalkan alisnya, matanya, atau Ada hidungnya? mata itu Aurel kelopaknya kiri sama kanan itu agak beda, jadi kita harus ngakalin Iya. ya. Oh, tuh Iya. guys, hebat ya. Ya udah, kita lihat nanti finalnya kayak gimana. Ini kalau masih setengah jalan ya. Iya masih setengah jalan, Oke. sedikit lagi. Yuk. Oke, sekarang Erik yang
menjadi stylistnya buat hari Halo. ini. Bajunya kayak apa nih? Jadi kan tadinya awalnya mau ala-ala Vincenzo, mau yang dark gitu kan. Ah. Jadi udah nyiapin kopolan hitam, tapi ternyata abang nggak jadi ikut guys. Oke. Terus yang kedua nih ala-ala serba coklat gitu. Apaan? Serba coklat. Serba coklat. Oh, dari Ada- Burberry. Iya dari Oh, Burberry. baru tuh kayak baju orang kayak boleh coklat. Ya kan? Coklat gitu. Mm-mm. Iya, Terus yang Sama ketiga. satu lagi ntar ada ala-ala Korea gitu. Karena si Aurel lagi suka nonton Korea. Oke, Ah, aku semua lagi keracunan Korea ya. Sejak apa ya, nggak tahu deh, lagi tren ya. Nggak, lo Sejak- nonton main. Nonton belum? Apa? Katanya itu Gila, gila. Baru Seru nonton. banget. Oke, Kita kita katanya lebih gila dari Penthouse. lebih gila dari itu ya. Ah. Oke, kita ikutin terus kayak gimana nanti Aurel sekarang mau ganti baju. Yuk. Yo guys. Oke, inilah look pertama. Ini kamu terinspirasi dari apa sih sebenarnya? Dari Pengen- apa Dia ya? ikut aja. Aku ngikut aja nih tuh stylishnya si Eric. Oh, Kayak aku bilang oke. yang berbeda, yang cantik, yang keren. Bukannya kamu bilang pengen inspirasinya Vincenzo? Pengennya gitu tadi kalau berdua. Oh, oke. Karena suamiku tuh suka banget sampai pengen yang jas yang ada peniti-penitinya gitu. Oh, Jadi dia lagi pengen yang klasik oh, temanya iya, ya. betul sekali. Oke, kita mulai ya look pertama. Lagu kan close dari itu. NSG, where's my beat? Tangannya main lagi yuk, naik-naik dua-duanya. Pegang-pegang turbannya. Oke, sebadan. Lempar kiri kanan. Lalu Ih, keren banget. Harus Juga. percaya. Berarti aku Percaya percaya, aku diri. percaya kakak. Two, three, lepas. Ya. Three, lepas. Good. Two, three. Good. Two, three, lepas. Two, three, lepas. Good. Kamu harus nyambung. Tiga. Good. Lagi. Satu, dua, lepas. Bagus. Oke. One, two, three, lepas. Keren. Gaya-gaya sendiri. Lagi. Good. Tangannya lagi. Lagi. Satu, dua, tiga. Yes, keren. Keren. Kayak gini dong, kayak tadi jadi kayak apa gitu. Tuh bagus. Ya. Ini dia agak gila emang. Beda banget. Oke, look pertama kelar ya. Look pertama kelar Cepet banget nih, guys. supermodel. Super Sekarang model, super look model di kedua. super model diva nggak sih? Iya anjir. Kanan ini. Nyampe. Bagus. Kayak gitu tuh ada kantongnya nggak sih, gini kali ya nyampe. Rembes ya. Gue kirimin foto. Nakal dikit ya kan. Ah. One, two, three. Cukup tas, kita main. Tangan kamu mas. Boleh pipis. Oh, tipis. Look kedua beres, sekarang mau look ketiga ala-ala Korea. Let's go. Look terakhir. Ini Ceritanya adalah Korean Korean look ya. Aku suka banget kalau yang kayak gini. Kamu tuh demen banget film Korea ya? Enggak sih, cuman seru aja. Aku lagi suka film yang sekarang. Aku lagi Ya tonton. sekarang. Oke, kita lihat look ketiga. One, two, three. Good. Udah, sekarang Ini warna banget. Kita keluar. jalan langkah. One, two, three. Yes.
Pocari Sweat ya. Dikasih. Dikasih. Semuanya ya kak. Semuanya ya, Kak. Selesai gak? Ini fotonya. Oke, it's a wrap. Thank you Kak Rio. Thank you juga. Udah fotoin. Abis ini kita Abis ini ngobrol foto. dikulik-kulik. Oh boleh. Oke, siap. Pakai baju ini apa mau ganti? Loli, thank you banget hari ini. Thank you, Kak Rio. Kita tuh harusnya fotonya berdua kan? Harusnya berdua. Harusnya di rumah kamu juga Harusnya kan? di rumahku, cuman Terus? karena kemarin tiba-tiba abang ada kerjaan, harus banget keluar kota, jadi aku duluan yang foto. Oke, nanti kita cocokin waktu lagi karena pengen Betul. banget nih foto si pengantin Si baru pengantin ini. baru, boleh dong. Apalagi ini kan look terbaru ya, hijab. Iya, Kamu pakai baru berhijab hijab. kan? Baru. Jadi Baru, harusnya ya. kita bikin foto baru nih. Iya, Ntar tunggu boleh. si abang sempat lagi Tunggu ya. abang ada Kak Rio ada waktu, langsung foto. Cus. Oke, sekarang aku mau nanya nih, gimana Boleh kehidupan dong. pernikahan seru gak pengantin baru? Seru, rasanya tuh kalau di barat permen tuh nano-nano. Karena kayak ada kagetnya, ada Kaget tuh bangun tidur tiba-tiba ada cowok gitu ya. Iya itu juga sih. Tapi aku pernah loh, awal-awal nikah tuh kaget banget kayak bangun tidur kayak wah gitu. Ada orang Ada gitu ya? orang. Terus? Kayak oke terus abis itu banyak lah kan kalau orang menikah kalau orang dulu mungkin kalau pacaran atau deket kan karena nggak tinggal bareng jadi kita nggak tahu dong kejelekannya apa sih yang biasanya terjadi misalnya kayak baru bangun tidur tuh dia ngapain. Nah sekarang tuh jadi tahu. Jadi lebih banyak taunya lah gitu. Terus apa yang membuat kamu kaget setelah kamu menikah dengan Atta? Maksudnya satu sifat dia yang membuat kamu kaget dan kamu nggak tahu pas lagi pacaran. Dia jarang mandi. Tapi Gitu. wangi tetap kan? Wangi banget. Tapi itu yang karena aku taunya kan dia wangi banget. Jadi dia pikiran aku kayak pasti nih orang mandi terus nih setiap Ternyata parfumnya yang kenceng ya? Ternyata parfumnya. Oke, berarti Atta nih jarang mandi. Tapi setelah nikah sama kamu bikin dia jadi sering mandi gak? Enggak, bukan. Dulu aku taunya mandi. Tapi ternyata pas sekarang nikah, oh ternyata dia malas mandi. Tapi akhirnya kamu iniin nggak? Kamu Iya, aku rubah? tarik ke kamar mandi. tarik. Mandi Kamu nggak cepet mandiin? mandi. Iya, Allah. Gak apa-apa, udah sah. udah nikah ya lah ya. Oke, terus kebiasaan baru kamu itu apa lagi setelah menikah? Misalnya kamu masak kah? Iya. Atau kamu menjahit? Iya mungkin kan kalau dulu apa-apa semua disiapin. Maksudnya ada mbak yang bener-bener nyiapin ini, nyiapin itu. Nah Kalau kalau sekarang tuh aku yang nyiapin buat Atta. Terus aku harus nanya dulu, saya nanya dia mau makan apa, semua gimana, besok mau ngapain. Terus yang tadinya apa-apa aku jalan semua sendiri, sekarang aku kerjaan kan berdua. Terus kalau dia pergi kemana aku harus ikut, kayak gitu. Jadi oke. bener-bener apa ya, beda banget lah gitu. Kalau Tapi dulu- kamu enjoy dong sekarang? Enjoy banget ya? Enjoy. Beda banget sama dulu anak gadis kan. Kalau anak Wow. gadis ya free gitu, mau ngapain aja, kemana aja, terserah. Kalau sekarang kan harus, karena udah punya suami harus izin, segala macam gitu. Oke, flashback sedikit. Iya. Dulu pertama ketemu Atta tuh di mana sih? Dulu kan pas kamu foto ke sini, itu aku sempat ngepo. Nah, Katanya itu belum kan? Kak, ya nih ya, jadi ini lucu banget deh. Jadi pertama kali aku foto sama Kak Rio itu di hari Atta ulang tahun. Nah itu tuh waktu itu buru-buru foto shoot sama kakak karena aku mau surprisein dia. Tapi itu belum belum deket. Cuman kayak masih gimana ya, abis ulang tahun itu baru kita bener-bener yang kayak Deket banget. banget. Tapi awal pertama ketemunya di mana? Ingat gak? Ketemunya itu dia ke rumah aku karena kolapsi waktu dulu. Oh, jadi dia dia datang ke rumah Dia datang kamu. ke rumahku. Tapi Collapse. dulunya pertama kali itu aku malah lebih kenal duluan sama keluarganya. Sama keluarganya. Terus cuman si Atanya ini nggak ada waktu pas collapse sama Gen Halilintar nih, Atta kan nggak ada. Terus pas tanya, oh ya dia lagi sibuk gini-gini. Oh oke. Terus akhirnya atur waktu, udah deh baru Collapse lagi. Atanya Dari langsung. situlah dia ngedeketin. Sebenarnya enggak loh Kak, malah pas dulu pertama kali ketemu itu aku punya pasangan, jadi aku nggak tahu dia gimana. Pokoknya aku cuma kayak collab terus udah gitu doang, nggak ada yang kayak berusaha deket atau apa, nggak ada. Iya, seingat aku kan kamu masih punya pacar ya waktu itu. Ya? Punya pacar. Oke, berarti loh. putus gara-gara Atta. Enggak dong Kak, please deh jangan bikin gosip, enggak. Kalau dulu emang ini aja nggak cocok. Nggak cocok, ya terus udah. baru sama Atta. Baru sama Atta, gitu. Oke, dari pertemanan itu, dari pertemanan sampai akhirnya kamu bisa suka sama Atta, sampai yakin sama dia tuh gara-gara apa? Malah tadinya kan dari dulu tuh cita-cita aku kan nikah muda. Jadi dari aku dulu banget, dari aku SMP tuh aku tuh pengen banget nikah muda. Pokoknya gimana pun caranya aku harus nikah muda gitu. Jadi setiap dulu aku pernah deket atau aku pacaran sama cowok tuh pasti aku mikirnya langsung ke Pengen jenjangnya nikah. yang serius gitu. Nah sampai akhirnya aku yakin karena
pertama kali ketemu dia memang sih nggak langsung yakin, cuman dari situ kan aku udah bilang aku tuh udah nggak mau deket-deket yang main-main doang, aku memang maunya serius gitu. Dan ya udah Ata juga bilang, oh ya aku juga carinya maksudnya yang serius gitu, yang mau nikah gitu. Oh ya udah, terus aku pikir oh pas nih gitu. Terus seiring berjalannya waktu banyak banget apa ya, pelajaran yang dia kasih ke aku gitu, yang buat aku jadi yakin kayak oh ya ini cocok nih buat jadi suami gitu. Karena dari mulai dari segala macam deh, maksudnya dari aku merubah diri, makanya banyak banget hal positif yang diajarin ke aku, dari mulai pekerjaan juga, terus pokoknya segala macam cara bekerja apa segala macam tuh dia membuat aku tuh jadi Aurel yang lebih pede, Aurel yang mungkin lebih bisa keluar terpancar gitu. Pokoknya dia memberikan dampak positif banget Positif buat banget. kamu ya. Terus kan dari dulu memang papaku juga selalu ngajarin kalau cari suami itu yang harus agamanya tuh bagus, yang bisa bimbing. Nah, pas banget Ata kan Ya, agamanya juga kuat bagus. ya. Terus maksudnya keluarganya juga memang dari keluarga yang baik segala macam. Jadi ya udah deh, nggak usah pikir banyak, langsung aja. Langsung. Tapi kamu masuk ke keluarga yang segitu banyaknya, ada shock gak? Maksudnya kayak tiba-tiba, oh ternyata dia punya saudara segitu banyak dan kamu harus menyesuaikan diri dengan segitu banyaknya keluarga? Awalnya sih mungkin aku mikirnya bisa nggak ya? Cuman ternyata seru, asik gitu. Malah sama adik-adiknya sekarang tuh ngobrol, banyak cerita, banyak sharing gitu. Jadi apa ya, ngerasa kan adikku udah banyak juga gitu. Ditambah lagi adiknya yang tambah banyak. Ya menurut aku seru, sampai kemarin kita sempat plan kayak kita pengen ada liburan tuh semuanya gitu. Pasti itu seru banget. Nanti ya pasti gitu. bisa lah itu. Oke, tapi setelah menikah, kan tadinya kan kamu juga berpenghasilan sendiri kan sebelumnya. Sekarang kan kamu udah jadi istri orang. Iya. Nah, jadi kamu dikasih uang jajan dong sama Ata? Ya pasti kalau nafkah kan harus wajib gitu. Jadi ya duit jajan juga ya ada. Nah, ini Cuman, pertanyaan nih tadi gara-gara aku. Iya, Gara-gara aku ini. Tapi tuh gini loh, biasanya kan kebanyakan ya, ini kebanyakan aku nggak bilang semua ya. Kebanyakan istri tuh pasti yang apa ya, bergantung sama suami, atau yang kayak nunggu dikasih duit jajan baru ya segala macam. Kalau aku tuh Ata membuat aku jadi diriku menjadi kaya gitu loh. Jadi dia tuh kayak ngajarin, ayo kamu tuh harus gini, begini. Kamu harus, pokoknya dia selalu bilang, aku tuh di sini maksudnya nggak mau ngerugiin, nggak mau, pokoknya gimana caranya kamu tuh harus punya penghasilan yang banyak juga gitu loh. Jadi bukan, kan banyak orang, ini mah karena istrinya Ata doang gini. Dia tuh mau supaya aku tuh bisa, ya udah nih lu sendiri tuh pun bisa loh gitu. Itu sih aku benar-benar kayak, mungkin kayak nggak semua cowok bisa kayak gitu. Banyak pertanyaan nih, uang jajan Aurel berapa sebulan? Ini ya, dari kampret. dari Ata. Gua ada tak pertanyaan gua. Ada, pokoknya cukup lah Kak. Cukup. Kan bisa disebutin aja nih, ratusan apa miliaran? Ya Allah, ya Allah ya Robi ya Ros. Nih. Ayo jawab. Tapi miliaran. Ya, bisa Ya aja kali kan. miliaran, gimana ya jawabnya? Gimana ya? Bingung Ratusan lah ya. Ya, Iya. nggak tahu deh. Wow, catat guys. Nggak tahu, nggak tahu. Iya. Ngapain sih? Oke. Terus kemarin kan sempet udah hamil. Iya. Nah itu tuh nggak sengaja kan? Maksudnya nggak di-planningin tiba-tiba langsung? Enggak, memang gini loh. Malah sebenarnya aku sama Ata tuh juga apa ya, bersyukur banget. Masa baru menikah tuh baru 1 bulan. Terus tiba-tiba, karena gini Kak, sebenarnya dulu sebelum kita nikah tuh banyak banget yang ngomong gini, itu tuh buru-buru pengen nikah gara-gara Aura hamil duluan ya. Banyak Sebenarnya banget gitu gak? yang ngomong Sebenarnya gitu gak? Enggak dong Kak. Enggak. Okay. Orang pas aku lagi, Mesti nanya Erik nih kayaknya nih. sehari sebelum akad tuh aku lagi haid. Oke. Jadi memang, jadi bener-bener kayak gitu. Terus abis itu nggak terfikirkan tiba-tiba jadi hamil. Oke, berarti nggak di planning. Nggak Tapi emang ada. kalian sebenarnya pengen cepet-cepet punya anak nggak? Pengen banget. Sekarang sebelum nikah aja tuh aku sama Ata tuh udah ke dokter kandungan untuk tanya-tanya kan. Oh itu yang makanya netizen bilang ngelihat kalian di dokter kandungan. Iya, Oke. padahal tuh sebenarnya kita ke situ tuh mau gimana caranya supaya punya anak kembar gitu. Oh Program. gitu guys, makanya kalian mulutnya jangan julid deh. Ya iya, Kita mesti tanya Erik sebenarnya ini kevalitan berita ini. Kan lo mau nanya, lo kan ini Juli. Belum, bentar. Oke, jadi itu gimana kemarin tuh kehamilannya? Ya udah. Kurang berhasil ya? Kurang, cuman sebenarnya kan kita memang nggak program. Iya. Karena dokter tuh bilang gini, Aurel kamu
ini loh saya tuh belum kasih kamu obat, belum kasih kamu apa-apa, cuman kamu udah bisa hamil dalam waktu yang maksudnya baru nikah langsung tuh. Mungkin kalau kata dokter ya, nggak semua orang bisa seperti itu. Talk namanya Iya itu. gitu. Jadi dokter bilang ya kamu harus mensyukuri itu. Sekarang yang di mindset kamu harus kamu bersyukur kamu tuh subur, kamu sehat, suami kamu juga gitu. Jadi jangan mikir yang buruk-buruk gitu. Aku bilang oh iya ya udah. Mungkin sekarang mungkin Allah maunya kita pacaran dulu Pacaran aja. dulu. Tapi apa yang terjadi sih jalan-jalan. sebenarnya dengan janin kamu? Iya, sebenarnya nggak ada nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Dokter yang bilang nggak ada masalah, cuman memang kan orang tuh beda-beda ya. Ada yang mungkin ada yang janinnya berkembang, ada yang enggak gitu. Nah aku tuh kemungkinan bisa dibilang nggak berkembang, tapi itu bener-bener positif hamil kan. Ada tuh yang mungkin kayak hamil di luar di luar rahim iya. atau apa gitu ya. Cuman kalau aku tuh emang beneran jadi kan janinnya terus ya. habis itu ya udah. Cuman aku udah kayak ya udahlah gitu. Mungkin belum rezekinya. Yang penting sekarang ya udah happy aja dulu, Happy senang. dulu, oke. Ya kan harus kerja dulu. Mungkin nanti kita karena kemarin kita belum sempat honeymoon. Jadi Masa bukan udah ke Bali? ya tadinya kita tuh rencananya mau ke Dubai. Ke Dubai. Karena nggak jadi jadinya ke Bali. Pengennya sih keluar. Keluar ya. Oke. Kamu kan punya adik-adik banyak ataupun banyak. Kalian punya planning mau punya anak berapa? Apa mau bikin klub bola? Pengennya sebenarnya banyak, cuman sedikasihnya aja sama Allah. Kalau misalnya dikasihnya 5, alhamdulillah, Oh, 6, wow. alhamdulillah, kalau lebih Tapi kamu suka anak-anak ya? seneng karena banget. sama adik-adikku aja aku Dekat selalu semuanya. main gitu, seneng banget kayak masakin mereka gitu, ngajakin jalan-jalan, beliin mainan gitu. Oh, oke. Emang suka anak kecil. Iya, oke guys. Tuh dia suka anak kecil. Jadi kita doain aja semoga Aurel cepet Amin. dapat lagi momongan. Amin. Oke, kita masuk ke berikutnya. Ini Boleh. pertanyaan netizen juga nih. Hubungan kamu sama Mimi gimana sekarang? Baik, alhamdulillah, karena memang nggak pernah ada gimana-gimana, cuman mungkin netizen tuh suka kayak memperkeruh gitu loh, memanas-manasnya. Sebenarnya tadinya nggak ada kenapa-napa gitu. Cuman ya begitulah, namanya resikonya public figure kan pasti ketika ada yang ngomongin gak enak ya udah terima aja ya. Sebenarnya terserah kalian sih mau beritainnya gimana. Ada yang bilang berantem, ada yang bilang begini, ada yang bilang gitu. Padahal sebenarnya kitanya baik-baik aja. Baik-baik gitu. aja. Tapi kalau sehari-hari ketemu Mimi itu gimana maksudnya? Iya, kemarin kan ketemu, terus Ada ya dia ke rumah ya? ada, terus kemarin waktu aku lagi ke rumah sakit cek juga kan ditemenin gitu. Jadi sebenarnya adikku juga kemarin karena kan memang adikku kan ke Dubai itu mereka lebarannya nggak di Jakarta, sebelum lebaran ke rumah Mimi dulu gitu. Jadi memang kita sih sebenarnya kalau lebaran tuh biasanya pasti sempetin sih. Pokoknya silaturahminya sebenarnya Silaturahmi bagus. sebenarnya bagus-bagus aja. Komunikasi juga bagus. Komunikasi sebenarnya. bagus, maksudnya tetap kontak, maksudnya chat, telepon kayak gitu. Tapi kok Biasa kenapa aja. bisa berkembang di berita di masyarakat tuh kalau kalian berdua saling slack gitu? Nggak Kenapa? tahu, nggak ngerti, aku aja bingung kadang nih perihal kita nih, misalnya perihal aku nggak posting foto aja dipikirnya berantem, aku nggak oke. nge-like aja dipikirnya berantem. Kamu komen juga Aku dikira iya berantem. gitu, jadi aku kayak bingung, serba salah kan. Jadi ya udahlah, mungkin netizen beranggapannya seperti itu. Sebenarnya aku mah baik-baik aja. Makanya aku bilang banyak banget situasi yang kadang tuh jadinya nggak enak karena sebenarnya karena netizen, bukan karena kitanya Bukan gitu. karena kamunya, Karena kan ya. kadang kita misalnya lagi sensitif nih, lagi perasaan lagi enak, baca komen terus kita cocokin, oh iya bener juga ya, terus jadi bete, jadi marah gitu. Sebenarnya harusnya sih kalau kita menanggapinya biasa aja, pasti ya mungkin fine-fine aja gitu. Oke. Tapi bagi kamu punya dua sosok ibu itu gimana rasanya? Luar biasa sih, karena kan memang Bunda juga sosok ibu sambung yang sangat amat luar biasa, yang bisa mengurus anak, maksud dengan 4 anak dengan sambil bekerja dalam waktu yang bersamaan, mengurus anak yang mungkin aku dihitungnya anak muda. Gimana sih, anak muda kan nakal ya. Iya. Di umur 19-20 itu kan ABG ABG gitu ya. yang yang nggak bisa diatur. Cuman Bunda tuh tetap tetap sabar, tetap segala macam. Jadi menurutku itu sangat amat luar biasa lah gitu. Jadi memang mempunyai 2 orang tua seneng banget. Seneng ya. Gitu. Seneng. Tapi sosok Mimi itu di mata kamu gimana? Sosok Bunda tuh gimana? Dua ibu yang Kalau berbeda kan? Pasti ya beda. mereka punya Nggak, sifat yang kalau berbeda, punya karakter berbeda kan? Kalau
Mimi tuh dari dulu kan memang pekerja keras ya. Maksudnya dari aku kecil pun memang hard worker gitu loh. Jadi pokoknya bagaimana kerja terus gitu. Jadi mungkin ya makanya mungkin bisa menjadi diva gitu. Kalau Bunda kan maksudnya kita kan lebih kayak family, keluarga, apa-apa selalu bareng. Pokoknya kalau Bunda tuh pokoknya yang diutamakan tuh pasti selalu anak-anaknya. Anak-anak. Oh, Anak-anak dan suaminya. Jadi yang satu bisa kamu ambil adalah kerja kerasnya dan dedikasinya sama Iya, karir. betul. Yang dari ibu yang satunya lebih ke keluargaannya, ya. Jadi kayak saling gitu. melengkapi. Saling melengkapi. Jadi banyak pelajaran yang aku ambil dari dua-duanya, dari kehidupan dan segala macam. Jadi ya makanya mungkin bisa setegar ini karena udah melalui banyak Iya, aku tuh naik malah turun. sama Erik punya ide seru ya. Kita tuh pengen banget gabungin kamu sama Mimi dalam satu frame. Oh, foto gitu, berdua. foto Karena berdua. kita lihat kamu jarang banget photoshoot sama Mimi kan. Iya. Nah gitu, one day kayak kalian harus deh bikin. Boleh nanti coba buat mengusir komen-komen kita netizen yang julid gitu. Iya, karena emang kadang netizen tuh aku juga bingung sih, maksudku bingung ngapa-ngapain kayak salah terus. Udah misalnya gini udah ketemu nanti komennya jelek juga. Ada aja yang komennya aneh-aneh. Tinggal ketemu komennya aneh lagi. Jadi aku pada kayak ya udah terserah. Udah biasa lah, namanya juga biasa orang lah. hits ya. Iya betul nggak apa-apa. Pertanyaan dari Erik? Enggak, gue mau nanya. Cie. Nanya dong, Ma. Boleh ya Mama Dede gue. Enggak kan Aurel gimana pun dia anaknya diva, jadi banyak berita-berita gimana sih caranya bisa jadi kuat, apalagi kayak terakhir itu di Twitter aja dibilang Iya. apa-apa semua demi konten, demi ini itu nggak gampang lo bisa bertahan dengan berita-berita sebanyak itu, karena setiap apapun jadi berita gitu. Apa yang bikin lo dan Atta tuh bisa sekuat itu gitu? Jadi sebenarnya dari dulu tuh sebenarnya ya Kak, mungkin banyak orang yang belum tahu juga ya. Jadi dari SD itu aku tuh udah banyak banget yang ngebully. Jadi Iya. dulu zamannya Twitter tuh udah banyak banget yang ngebully. Aku pernah sempet stres tuh waktu di awal-awal. Cuman makin lama makin kesini aku pikir aduh udahlah terserah deh orang mau ngomong apa. Kadang gini loh, banyak kan yang bilang Aurel sama Atta apa bikin konten segala macem. Karena memang pekerjaan kita seperti itu, gak bisa disalahin juga. Mungkin gini, kan nggak mungkin kita konten kreator, suamiku kan konten kreator, nggak mungkin konten kreator tiba-tiba harus jualan, tiba-tiba harus make up gitu kan, agak nggak nyambung gitu. Jadi kadang suka bingung, apa mungkin orang tuh nggak ngerti apa Iya. gimana. Konten kreator kan yang dimana kerjanya emang harus meng-create sesuatu, nggak bisa yang kayak konten kreator cuma diem. Jadi aku suka bingung juga, ya udah makanya aku bilang terserah orang mau beranggapan bagaimana. Mungkin memang awalnya tuh susah untuk menjadi orang yang kuat. Makanya aku bilang, makanya aku mungkin bisa sekuat ini karena banyak banget lika-liku kehidupannya tuh udah kayak roller coaster. Naik turun dari yang mulai dibully, mulai segala macem sampai aku tuh dibully di depan muka aja tuh pernah gitu. Apa tuh contohnya dibully? Ya pokoknya Kenapa? kalau aku dulu zaman aku di sekolah tuh bener-bener yang kayak dikata-katain lah segala macem, sampai aku gak punya temen gitu. Padahal kan kamu anak diva Iya, dan pernah. Jadi tuh bener-bener anak orang terkenal, kenapa Iya, dia berani kata-katain nggak kamu? ngerti, aku nggak ngerti. Jadi mulai dari ada temen kakak kelas segala macem sampai aku tuh pernah nggak punya temen segala macem. Jadi tuh udah segala macem kayak udah aku kebal ya? udah laluin gitu. Jadi makanya papaku tuh selalu ngingetin aku gitu loh. Buat apa sih hirauin orang gitu loh. Udah kamu punya dua tangan untuk tutup kuping aja, nggak perlu tutup mulut mereka gitu. Dan suamiku juga selalu ngajarin bungkam mereka dengan suatu prestasi. Jadi ketika mereka hujat, kamu harus bikin kreasi yang lebih lagi. Ketika orang hujat kamu, bikin sesuatu yang lebih lagi. Dari situ kan sebenarnya kita dapat pembelajaran juga ya. Semakin orang membenci, berarti semakin sukses juga kitanya gitu. Oke. Kan? Gila ya, profesional banget ya. Apalagi maksudnya sampai dibilang si Atta mengeksploitasi gitu-gitu. Iya itu parah Eksploitasi sih. yang Itu- kehamilan kemarin ya? Iya. Terus sampai yang apa waktu Atta bilang, Karena- saya mau punya anak 11 lah emang. Iya. Ya, emang Itu aku juga bingung. Emang kenapa dia bilang? Jadi tuh Sampai sempat ada yang bilang. pada, iya. Iya, kan ditanya. Mau punya Atta pengen anak punya 11. berapa gitu. Aduh, pengennya 15 tuh bercanda doang gitu. Lah mamanya dia kan punya anak Iya, banyak. makanya itu. Oke. Ada orang yang ngomong, ih parah banget sih Atta eksploitasi istrinya juga, pengen anaknya banyak kan kasihan cewek, emang lo pikir apa ya dibilang? Daripada Iya. punya anak dari istri banyak. Nah, kan. Mendingan punya anak dari istri satu. Karena gini loh, Atta kan melihat
orang tuanya, mamanya bisa melahirkan 11 anak normal loh. Normal, wow. Bukan sesar normal dan berhasil tuh. Jadi dia pikir ya mungkin memang Tapi kamu siap gak? siap. Wow, aku berarti suka. dia mau 11 anak loh. Kalau dikasihnya 11 ya alhamdulillah, makanya kan aku bilang sedikasihnya sama Allah. Kalau misalnya dikasihnya banyak, kan banyak anak banyak rezeki. Gitu. Jadi setiap anak pasti rezeki beda lagi. Wow, tuh guys. Ya udah, terakhir kamu mau ngomong apa sama penonton Klik Kulik? Ini kan di acaraku namanya Klik Kulik. Oke. Yang ngefans sama Aurel, yang mungkin mengidolakan kamu. Apa sih rahasia suksesnya Aurel Oke, mau bilang, Hermansyah? pokoknya terima kasih untuk semua yang udah mendukung, semua yang mungkin ada juga di sini pasti haters, tapi nonton juga pasti Hai, ada. haters. Hai. Tau nggak Kak, haters itu adalah number one fans loh. Iya dong, Karena dia mereka paling tahu apa yang kamu semuanya. lakuin. Jadi aku seneng loh, nggak apa-apa juga gitu. Oke, terima kasih. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan satu tips dari aku, ketika ada orang yang membenci, tetap jangan berhenti berkarya, harus tetap buat sesuatu yang lebih wow lagi sampai mereka udah nggak bisa lagi berbicara apa-apa. Wow. Thank you so much Aurel Thank you, waktunya. Kak Rio. Nanti kita foto-foto Waktunya lagi bareng untuk foto Atta ya. juga. Bye bye.